Selamat sore Bapak Ibu, kita kembali berjumpa dalam PA kelompok Bunga Bagong, Jemaat Philadelphia. Hari ini saya sudah sampai di rumah Ibu Painah Teguh dan kita akan bersama-sama untuk mengawali PA kita pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu pujian dalam kidung bahasa Jawa lama, Tias Kito Timen Selamanya. Kita akan menyanyikan secara bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, terima kasih sore hari ini melalui media online kami kembali boleh bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menguasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu akan menjadi pegangan hidup kami. Setiap kami yang bersama-sama mengikuti PA pada sore hari ini di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Meskipun tidak bisa bertemu, tetapi kami percaya Tuhan mengikat kami di dalam ikatan kasih Kristus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita sore hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 57. Mari kita bersama-sama untuk membuka dan membaca Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.
Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian bacaan kita. Kita akan bersama-sama untuk memahami apa yang sudah tertulis di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-57, dan bahan PA sore hari ini akan dibacakan oleh Ibu Painah Teguh. Iya, selamat sore Bu Teguh. Selamat sore Bu Retno. Iya. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu kita sudah mengikuti PA Bunga Bagong secara online setelah hampir 1,5 tahun nggih kita nggak PA nggih. Iya. Ibu sehat?
Puji Tuhan Bu, saya sehat. Iya, Karena berkat Tuhan selalu sehat lah Bu, kita harus menjaga kesehatan. betul. Sudah bisa jalan ya Bu ya? Ya sedikit-sedikit Bu, Iya. pakai tongkat. Kalau enggak ya jalan seperti anak kecil yang belajar berjalan itu loh Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting semangat Bu. Pasti nanti bisa jalan seperti biasa. Amin. Iya, Ibu sebelum hari ini Ibu membacakan bahan PA, Ibu bisa menyapa teman-teman Jemaat Philadelphia dan juga Bapak Ibu Saudara yang ikut PA Bunga Bakung. Silahkan Bu. Oh iya, selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia yang mungkin kita bisa mengikuti dari rumah kita masing-masing untuk PA hari ini. Selamat sore juga Bu Pendeta Retno. Ya, selamat sore Bu. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas Kejadian 41 ya Bu ya, Ya. ayat 37 sampai dengan 57. Iya, Ibu bisa membacakan bahan PA pada sore hari ini? Ya Bu, bisa. Iya, silakan Ibu bisa langsung membacakan. Oh ya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat Philadelphia. Pada sore hari ini kita akan membahas PA hari ini, dan kita PA ini diberi judul Kebaikan Tuhan Tak Terselami. Namun sebelum saya membacakan, saya mau matur kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia, juga Bu Pendeta Retno, yang selama ini selalu mendukung doa bagi kesembuhan saya. Terima kasih sekali lagi Bu Pendeta, juga Ya. saudara-saudara sekalian. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Pada sore hari ini sketsa diambil dari Kejadian 41 ayat 31 sampai 57. Dan saya akan membacakan sketsanya saja. Peristiwa Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan. Mimpi Firaun merupakan awal Yusuf menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan Firaun. Namun perlu dipahami bahwa apa yang dipercayakan Tuhan melalui Firaun tidak dengan serta-merta didapatkan dengan mudah. Kita dapat melihat 3 bahan PA terdahulu: ketika ia difitnah, ketika ia berbuat baik, dan kebaikan diabaikan dan bahkan dilupakan oleh juru minum Firaun. 2 kejadian tersebut, jika tidak disikapi dengan bijak, dapat membuat Yusuf marah kepada Tuhan. Namun demikian, Yusuf belajar untuk menerima pengalaman hidup tersebut dengan baik, sampai kemudian ia diingat oleh juru minuman dan kemudian dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpinya. Kuasa dan berkat Tuhan atas diri Yusuf benar-benar nyata, sehingga membawa Yusuf dipercaya untuk berkuasa atas Mesir dalam mengumpulkan bahan makanan selama musim kelimpahan. Selain itu juga, Yusuf dianugerahi seorang perempuan yang bernama Asnat, dan kemudian melahirkan 2 orang anak bagi Yusuf, yakni Manase dan Efraim. Ketika kelaparan datang, semua orang berteriak kepada Firaun, dan Firaun menyatakan supaya mereka pergi kepada Yusuf dan melakukan apa yang ia katakan. Yusuf membuka lumbungnya, dan semua rakyat datang untuk membeli gandum pada Yusuf. Hal itu terjadi selama 7 tahun. Mimpi Firaun digenapi oleh Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan melalui Yusuf, maka orang Mesir dapat menjalani kehidupan dengan cara membeli gandum kepada Yusuf. Bahkan seluruh bumi juga kelaparan. Melalui bacaan ini kita mendapatkan pesan
1. Yusuf dipercaya untuk mendapatkan kuasa melalui proses yang tidak mudah, bahkan menyakitkan. Artinya, jika kita diizinkan untuk mengalami sebuah proses yang menyakitkan, yakini bahwa kuasa Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan. Terimalah proses tersebut dengan senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. 2. Meski Yusuf pernah mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, tetapi dia tidak balas dendam. Dia mengikuti proses itu, dan ketika telah melampaui proses yang menyakitkan, ia tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Firaun kepadanya. Mari kita belajar melalui pribadi Yusuf, sehingga kita semakin dapat merasakan bahwa kebaikan Tuhan tidak terselami, melebihi apa yang kita harapkan. Amin. Iya, amin. Terima kasih Bu Teguh. Jadi, Maaf Bu, tidak lancar. oh, nggak apa-apa. Yang paling penting kan pesan dari bacaan pada sore hari ini ya Bu ya. Ada Iya. 2. Tadi dikatakan bahwa sebelum Yusuf menerima kuasa ya, sebelum diberi kuasa oleh Firaun, kemudian dia diberi kepercayaan, ada banyak peristiwa yang menyakitkan harus dialami Yusuf. Artinya apa? Artinya ketika kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu sakit, entah itu difitnah, entah itu kita harus mengalami sesuatu, pokoknya yang tidak mengenakan lah. Kita terima saja, karena di balik itu semuanya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang sangat baik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun Yusuf diberi kepercayaan, tetapi dia tidak pernah sombong. Dia tetap rendah hati menggunakan kekuasaan yang diterimanya itu untuk kepentingan masyarakat juga. Maka ketika orang datang kepada dia untuk membeli gandum, dia tidak tidak menolak, tetapi dia memberikan itu. Dia tidak balas dendam. Ya, 2 hal itu mari kita pahami bersama supaya kita semakin dapat merasakan, oh Tuhan itu memang baik sekali. Walaupun kadang pas mengalaminya kok koyong ini gitu ya Bu ya. Iya. Kita juga merasakan Bu. Sebagaimana jenengan ketika jatuh kok koyong ini. Tapi ada banyak hal yang tidak kita pahami, tetapi Tuhan sedang siapkan itu untuk kebaikan kita ya Bu ya. Ya, amin. Ya, semoga ini menjadi berkat bagi Bu Teguh, Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa Bu Teguh. Oke, ada yang ingin didoakan Bu? Ya, besok Senin itu Noel kan apa Bu, itu ulangan atau seperti ujian atau Ya, itu ya. mohon didoakan supaya dia tidak ngeyel yang kayak kemarin. Iya, itu menjadi pergumulan semuanya. Senin ini kita dukung doa buat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan sore hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk memahami sebuah peristiwa yang tidak mudah untuk dilewati Yusuf, tetapi pada akhirnya Tuhan menyatakan sesuatu melebihi dari apa yang diharapkan Yusuf. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami juga belajar dari kisah Yusuf itu, sehingga ketika Tuhan izinkan kami untuk mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, supaya kami sabar dan kami senantiasa dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan yang terus diberikan Tuhan kepada kami. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang mulai hari Senin sudah mengikuti ujian dan untuk kenaikan kelas. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam pelajaran mereka, dalam mengerjakan tugasnya, jauhkan dari kebandelan, kengeyelan, karena Engkau tahu bagaimana sikap anak-anak kami dalam menanggapi
soal-soal atau apapun yang diberikan oleh guru mereka. Berkatilah anak-anak kami dan berikan kebijaksanaan kepada kami sebagai orang tua supaya kami dapat membimbing dan mendampingi mereka dengan baik. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh bertemu dengan Bu Teguh dan kondisinya jauh lebih baik daripada waktu-waktu lalu, sudah bisa berjalan, dan kami percaya tangan kasih Tuhan selalu menjamah sehingga Bu Teguh pada saatnya nanti juga bisa berjalan tanpa tongkat. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan itu, dan kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami, kepada seluruh jemaat Philadelphia, kepada siapapun juga yang juga ikut ambil bagian di dalam memahami tentang kebenaran firman-Mu. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini, supaya kami senantiasa dapat sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami akan mengakhiri PA pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dan ampunilah akan segala dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bu Teguh, demikian. Terima kasih sore hari ini sudah bisa bersama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk ikut PA ya, melalui bahan PA kita. Silakan Bu Teguh untuk mengakhiri dengan mungkin menyapa atau memberikan apalah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, monggo Bu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan Jemaat Philadelphia. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita supaya Corona ini cepat usai dan kita bisa bertemu lagi seperti dulu. Seperti itu Bu, mungkin salam sehat selalu buat kita semuanya. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita ya Bu ya. Amin. Ya, amin. Ya, sampai ketemu besok Senin ya Bu ya. Ya. Ya, Gusti berkahi. Amin.